Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim bin Al-Makarim, NPM 0703. Di sini saya akan menjelaskan project yang telah kita buat. Di sini kita membuat bookstore. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang kelas untuk booknya. Jadi di kelas book ini nantinya bisa admin akan menginputkan buku yang nanti akan tampil di dashboard, dan juga nanti ada bisa update dan delete dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama, SQL connection di sini digunakan untuk menyambungkan dengan database seperti ini source code-nya. Lalu kemudian ada populate. Populate di sini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada di book table. Jadi akan mengambil data di database table, nantinya akan menampilkan seluruh buku. Kemudian ada filter di sini. Filter digunakan untuk mencari buku sesuai dengan kategorinya. Jadi nantinya akan ada kategori seperti novel, ada teknologi, dan komik. Ketika nantinya kita mengklik ke filter itu tadi sesuai dengan kategorinya, maka akan memunculkan buku yang terdapat pada kategori tersebut. Kemudian setelah filter ada save button klik. Nah, di sini apabila data yang diinputkan masih kosong atau tidak ada, maka dia akan menampilkan message box, yaitu missing information. Dan ketika data sudah mulai terisi, maka menggunakan query insert into, atau yaitu menginputkan jumlah data yang telah dimasukkan ke dalam database-nya. Nah, ketika data berhasil diinput, akan menampilkan message box yaitu book saved successfully. Oke, kemudian ada, nah di sini button klik ini digunakan untuk nantinya kita itu bisa, ketika kita akan menginputkan data untuk ke bukunya, mungkin terjadi kesalahan atau mungkin ingin membatalkan, itu ada tombol reset, ada button reset di situ. Jadi nanti kita ketika mereset, maka akan menghapus semua data yang ada menjadi nol kembali. Oke. Lalu di sini ini reset pula. Jadi nanti jadi ini tadi untuk yang private void reset, dan sedangkan yang ini digunakan untuk ketika kita ingin mencari filter, itu bisa ketika filter telah terjalankan, setelah terjadi kan dia menampilkan buku sesuai dengan kategorinya. Nah, di situ kita ketika ingin mengembalikan tampilan, yaitu mengembalikan semua buku, yaitu dengan kategori, seluruh kategori, itu menggunakan refresh itu tadi. Oke. Dan kemudian di sini ada button untuk edit, sama seperti input. Apabila data masih kosong dan tidak ada isinya, maka dia akan menampilkan message box, yaitu missing information. Dan ketika data telah tampil atau telah diisi, maka akan menampilkan message box book updated successfully. Kemudian ini untuk delete buttonnya sama. Apabila jadi untuk delete button itu di tampilan bukunya itu nanti akan ada beberapa buku. Lalu kita akan mengklik salah satu buku yang ingin kita delete. Lalu setelah kita klik, lalu kita mencari delete. Dan ketika tidak ada yang kita klik, maka menampilkan message box missing information. Dan apabila ada yang kita klik, yaitu yang key ini tadi, maka akan menampilkan message box book deleted successfully. Lalu ya ini untuk yang tadi ya, key itu tadi. Jadi key itu digunakan untuk mengklik salah satu buku yang ingin kita edit atau kita delete. Nah, ini di sini. Jadi key itu sangat berperan penting di sini. Ketika key berupa 0, maka kita tidak bisa mengedit ataupun delete. Nah, ini digunakan untuk mengconvert isi data-data dari buku itu tadi
yang awalnya 0 kita value-kan ke toString. Seperti itu. Dan ini digunakan untuk lanjut ke page selanjutnya, yaitu page untuk dashboard, user, dan nantinya akan ada tombol silang untuk logout. Oke, mungkin kita langsung saja ke bagian GUI-nya. Oke, kita run terlebih dahulu. Masih loading. Oke, jadi ini merupakan tampilan untuk books-nya. Ini buku-buku yang sebelumnya telah kita input. Saya akan mencoba untuk menginput salah satu buku. Kita akan coba ya. Kategori akan kita pilih untuk novel. Kuantitinya ada 10. Price 50.000. Akan kita add di sini. Nah, ketika buku telah kita input dan berhasil, akan menampilkan book save successfully. Ya, telah muncul di bagian paling bawah di sini. Lalu apabila kita ingin mengupdate salah satu dari buku ini, maka kita akan mengklik bagian ini, kemudian kita klik misal kuantitinya menjadi 90. Lalu akan kita klik bagian update. Dan ketika update berhasil akan menampilkan message box book updated successfully. Lalu apabila kita ingin mendelete, kita klik pula dengan yang berperan tadi itu key tadi ya. Key-nya di sini menjadi 1. Lalu kita delete. Book deleted successfully. Dan ini filter by kategori seperti yang tadi saya jelaskan. Misal kita ingin melihat kategori novel, maka akan muncul kategori novel tersebut. Oke, dengan kita refresh, dia kembali ke bagian semula. Dan seperti saya dikatakan, apabila tampilan inputan ini kosong, kemudian kita add, maka dia akan missing information. Sama dengan yang lain-lainnya, apabila kita klik tanpa mengklik buku-buku yang ingin kita update atau kita delete, maka book deleted successfully atau missing information. Oke, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dari Salim. Nama saya Krisna Trian Dwi Putra Haryono dengan NPM 07105. Di sini saya akan menjelaskan dari dashboard. Di sini untuk codingan dari dashboard, yang pertama menginisialisasi dashboard tersebut. Lalu yang untuk label 10, di sini untuk jika untuk ketika login dari admin lalu logout, maka ini untuk codingannya. Lalu ini untuk label 6, yaitu untuk menampilkan sebuah label. Lalu label 7 di sini untuk menampilkan sebuah user. Lalu untuk tampilan dashboard ini itu hanya menampilkan jumlahnya.
Yang pertama di sini menampilkan jumlah buku. Lalu yang SQL ini menampilkan harga pemasukan yang sudah tercetak pada struk. Lalu yang SQL ini menampilkan data user atau kasirnya. Lalu menuju ke GUI-nya. Ini untuk menampilkan jumlah buku. Lalu ini untuk tampilan harga yang telah atau pemasukannya. Yang ini untuk usernya. Lalu jika kita di-run-kan, untuk codingan level 6 ini menampilkan dari books ini. Lalu yang tabel 7 itu menampilkan jumlah user ini. Menampilkan jumlah user. Lalu yang dashboard, yang bookstock ini jumlah dari buku yang tersedia. Yang berada di sini. Kuantitinya. Lalu total amount ini menampilkan pemasukan harga pada struk yang sudah tercetak. Lalu untuk usernya ini ditampilkan dari sini. Ini dijumlah lalu masuk ke tampilan user sini. Jika user ditambahkan, pada tampilan user list ini yang sebelumnya ada 2 jadi 3, maka di dashboard akan bertambah 1 menjadi 3. Sekian penjelasan saya pada dashboard. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah Hidayat dengan NPM 06/2019-107201, ingin menjelaskan bagian dari users dan melanjutkan apa yang telah dijelaskan oleh Krishna. Nah, di sini saya sudah membuka source code dari bagian users. Nah, untuk yang pertama yang akan saya jelaskan adalah SQL connection. SQL connection ini berfungsi untuk menghubungkan ke database yang telah dibuat. Nah, lalu populate ini untuk menampilkan seluruh data yang ada di dalam tabel user dengan query select bintang from tabel. Nah, setelah itu, nah kita menuju ke ini fungsi dari save button atau tombol save. Tombol save ini apabila di dalam kolom
teks yang sudah disediakan itu tidak ada isinya, baik mulai dari nama, terus habis itu address, nah terus habis itu password dan phone, maka dia akan mengeluarkan informasi missing. Artinya tidak ada data yang diinputkan. Nah, lalu atau jika ada data yang diinputkan, maka dia masuk ke dalam query insert into user tabel dengan value-nya name, phone, address, dan password sesuai dengan isi dari tabel user. Nah, apabila telah terisi, ketika pengguna mengeklik save, maka user tersebut akan tersimpan di dalam database. Nah, fungsi reset ini berfungsi untuk mereset kolom yang apabila kita mengisi dan terdapat kesalahan, sehingga kita tidak menghapusnya satu persatu. Nah, fungsi reset ini ditaruh di dalam reset button. Lalu di sini ada tombol delete button. Delete button ini berfungsi untuk menghapus user yang mana usernya telah tidak dipakai. Nah, di sini ada perintah apabila key ini nantinya yang terhubung dengan tabel. Nah, jadi data yang ada di dalam tabel ketika diklik, maka dia akan bersifat berubah menjadi 1. Nah, berhubung ini 0, maka data tersebut belum dipilih sama sekali. Maka dia akan mengeluarkan missing information apabila langsung diklik delete button. Nah, jika data tersebut yang ada di dalam tabel telah dipilih atau telah diklik, maka key ini akan berubah menjadi 1. Lalu data tersebut akan terhapus secara otomatis dengan query-nya, yaitu delete from user tabel where user ID. Jadi di delete-nya berdasarkan ID dari user. Nah, maka akan muncul informasi message box-nya book deleted successfully. Nah, untuk berkaitan dengan key tadi, nah ini merupakan tabel dari key tadi. Nah, tabel itu bisa diklik berdasar dan value-nya itu muncul berdasarkan kolom-kolom yang telah disediakan. Nah, mulai dari name, terus phone, address, dan password. Nah, jika name-nya itu kosong atau tidak ada yang diklik, maka key-nya 0. Nah, apabila telah diklik, maka key-nya nanti akan berisi convert data dari user dan akan berisi value dari masing-masing field. Nah, lalu di sini ada tombol edit button. Ini hampir sama seperti save button, hanya saja yang berbeda adalah query-nya, yaitu update user tabel. Nah, apabila tidak ada data yang terisi, maka dia akan memunculkan missing information. Nah, jika data tersebut telah terisi semua sesuai field yang mana data tersebut akan berubah berdasarkan ID-nya, user ID, maka akan muncul message box user update successfully. Nah, untuk label ini bertujuan untuk menuju ke login. Nah, ini adalah label logout. Ketika kita klik logout, maka dia akan menuju ke halaman login. Nah, lalu apabila kita klik halaman books, maka dia akan menuju ke halaman books. Apabila kita klik dashboard, maka dia akan menuju ke halaman dashboard. Nah, untuk interface-nya, cara kerja dari interface-nya, nah, pertama kita akan login dulu sebagai admin. Kita menuju ke halaman user. Nah, jika kita ingin membuat user baru,
save. Nah, user save successfully, maka dia akan langsung tertampil di bawah di dalam tabel. Nah, jika kita ingin mengedit, maka tidak perlu kita harus mengetiknya satu persatu, user, phone, address, dan password, melainkan kita hanya mengklik saja mana yang ingin diubah. Contoh, kita mau klik Krishna. Nah, di sini kita ubah alamatnya dan password. Maka kita klik edit. Nah, telah berubah. Nah, Krishna yang tadi semulanya datanya itu addressnya SPY menjadi SDA dan passwordnya yang semula 123 sekarang 12345. Nah, jika kita ingin menghapus data user, maka kita pilih salah satu. Contohnya Azik, kita pilih lalu kita delete. Nah, maka datanya akan terhapus. Nah, untuk tombol reset ini berfungsi supaya kita tidak menghapus satu persatu. Contoh, kita klik bejo. Nah, ini fieldnya sudah terisi semua, maka kita tidak perlu menghapus satu persatu. Nah, seperti ini. Melainkan kita hanya klik tombol reset saja. Nah, maka dia akan kosong. Nah, mungkin sekian penjelasan dari bagian halaman users yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.